Di video sebelumnya kita udah sepakat kalau mau ngubah engine game atau ngubah realitas yang menindas ini, kita nggak bisa main sendirian atau main solo. Kita harus pakai co-op mode dan toolsnya kita harus pakai dialog. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kita udah bikin party, kita udah siap untuk dialog, apa yang harus kita lakuin? Main quest apa? Atau pembahasan apa yang harus kita mulai? Kita nggak mungkin cuma sekedar nongkrong di kafe ngobrolin ngalor ngidur nggak jelas. Salam para player kehidupan, masih di bukunya Paulo Freire, Pedagogia Biopres atau Pendidikan Kaum Tindas. Dan di setengah bagian terakhir bab 3 buku ini, Freire ngasih tahu kita cara buat nentuin quest utama atau main quest yang harus kita jalanin. Nah, di situ Freire ngenalin metode yang disebut thematic investigation. Jadi siapin kopi lo karena kita bakal ngubah keluhan tongkrongan jadi strategi pergerakan. Freire bilang, kesalahan terbesar dari pendidikan gaya bank atau program-program politik yang udah dibuat adalah ketika admin atau guru ngebawa seperangkat ajar dari pusat buat bawa jawaban yang sebenarnya jawaban tersebut nggak pernah dipertanyakan sama rakyat atau bukan menjadi solusi sama apa yang jadi kegelisahan mereka. Salah satu contohnya ketika teman-teman mungkin pernah main game RPG dan karakter teman-teman ini mau mati karena kelaparan, tiba-tiba datang NPC yang maksain quest buat nyari bunga-bunga langka. Nah itu kan jaga sembung bawa golok ya, nggak nyambung itu. Nah di sini Freire datang bawa usulan untuk mencari yang disebut sama Freire sama tema generatif atau generatif theme. Tema generatif ini adalah kumpulan masalah-masalah nyata, keluhan, harapan, bahkan realitas yang terjadi di satu tempat dan satu masa. Dan hal tersebut sebenarnya nggak bisa dikarang sama kalangan elit, karena itu ada di jalanan, itu ada di pabrik-pabrik, itu ada bahkan di ruang kelas. Seorang pendidik atau seorang pemimpin revolusioner itu nggak datang bawa quest dari luar, tapi bareng-bareng investigasi sama rakyatnya tentang apa yang menjadi kegelisahan tersebut, tentang apa hal yang menjadi masalah, kayak sebenarnya apa sih yang menjadi atau yang menyebabkan kita stagnan di hal ini, atau apa yang menyebabkan kita nggak naik-naik level. Nah hal tersebut yang disebut thematic investigation, yang menurut Freire harus berangkat dari tema generatif yang didiskusikan atau diinvestigasi secara bersama-sama. Karena kalau misalkan hal yang menjadi bahasan itu nggak related sama rakyat atau murid, bisa jadi mereka akan bosan, ngerasa disconnect, atau ya ngerasa bahwa pendidikan itu cuma buang-buang waktu doang. Kalau kita udah mulai nyari tema generatif, kita bakal mentok sama apa yang Freire sebut sebagai limit situation atau situasi batas. Ibaratkan kalau kita main game open world, teman-teman jalan terus sampai akhirnya mentok di invisible wall. Kita nggak bisa jalan ke depan, cuma bisa putar balik. Nah, di dunia nyata, situasi batas ini bisa kita sebut sebagai rintangan struktural, kayak kemiskinan, pendidikan yang bobrok mungkin, atau kebijakan yang nggak adil. Yang akhirnya para kaum tertindas ini berpikir kalau ya udahlah emang batasnya di sini atau emang nasib gue begini. Orang-orang yang pasrah ini berpikiran kalau rintangan tersebut ya situasi yang mutlak yang nggak bisa ditembus. Tapi di sini Freire ingetin kalau kita pakai kacamata kesadaran kritis, situasi tersebut bukanlah batas dari dunia. Itu cuman boss fight yang lagi nunggu buat dikalahin. Nah, tindakan kita buat ngelawan atau ngelewatin batas tersebut disebut Freire sebagai limit act atau tindakan batas. Jadi tujuan dialog, tujuan dari investigasi bareng-bareng itu adalah ngebuat rakyat sadar kalau sebenarnya situasi tersebut itu bisa diubah kalau kita tahu caranya dan mau untuk bergerak. Terus gimana sih buat nerapin thematic investigation ini di kehidupan nyata? Freire pakai 2 step. Yang pertama coding dan yang kedua adalah decoding. Maksudnya gini, teman-teman ambil situasi nyata yang terjadi sehari-hari, terus hal tersebut dibedah bareng-bareng buat nyari tahu masalah struktural di baliknya itu apa sebenarnya.
Biar lebih mudah lagi, coba kita ambil contohnya di ruang kelas. Mungkin kayak ada rasa seorang pendidik itu ketika ngelihat nilai murid-muridnya itu kok stagnan atau nggak meningkat atau malah terus-terusan turun. Nah, apakah solusinya ngasih PR banyak-banyak atau maksa mereka buat ikut bimbel? Yang jatuhnya malah jadi kayak banking konsep lagi. Nah, seharusnya di sini para pendidik itu terjun langsung ke lapangan. Kayak mungkin sebar brosur, atau lebih baik lagi buat ngobrol bareng, ngobrol santai sama anak-anak, buat cari batasan psikologis mereka tuh di mana, atau masalah psikologis mereka itu di mana. Nah, dari obrolan tersebut, kita bakal nemu tema generatifnya. Bisa jadi bukan karena mereka malas atau mereka bodoh, tapi karena mereka nggak bisa manajemen waktu yang baik, atau bisa jadi datang dari self confidence mereka. Nah, manajemen waktu, self confidence ini adalah limit situation murid-murid itu atau situasi batas mereka yang perlu dipecahin atau yang perlu dicari solusinya. Nah, disinilah peran guru dan murid gak cuman jalan masing-masing, tapi harus bareng-bareng ngediskusiin hal tersebut. Ketika hal tersebut udah jadi, udah jalan, dan akhirnya menemukan solusi bersama, itulah esensi dari pendidikan yang membebaskan. Sebagai penutup bab 3 ini, Freire ngerangkum bahwa thematic investigation adalah titik awal pada proses pendidikan dan tindakan budaya yang ngebebasin. Pendidik nggak boleh datang bawa blueprint keselamatan dan nganggep kalau rakyat itu cuma kotak kosong doang. Pendidik dan rakyat sama-sama rekan investigasi. Kita harus membenamkan diri kita pada realitas yang terjadi pada kaum-kaum tertindas, buat nemuin tema-tema generatif yang relevan. Dari hal tersebut, kita bisa ngebuat suatu kurikulum yang didasari pada realitas nyata kaum tertindas, bukan realitas nyata yang dirasain para kaum elit. Karena pada dasarnya, sejarah yang baik dan benar itu nggak ditulis sama pahlawan yang akhirnya ngebohongin rakyatnya lagi, tapi ditulis sama para player yang unit atau bergabung bersama buat mutusin pencet tombol start dan ngelawan bareng-bareng. Jadi gue Iqbal Opus, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di pembahasan selanjutnya. Dan selamat untuk memulai untuk memanusiakan diri sendiri. Damai.